yang komunikasi terus, kamu yang operasional terus. Intinya kamu yang tanggung jawab. Uang itu dari kemana, ke perusahaan kemana, itu udah urusan kamu menipu. Sebenarnya kamu tipu ini banyak, orang sipil itu banyak. Minta hak saya nggak minta untung. Dari awal udah bilang, saya minta hak saya nggak minta keuntungan. Saya minta modal itu kembali. Dan gilanya, dia juga nggak sanggup, ngoper ke dia katanya atasannya, ya kan? Kapan saya sama dia, dioper lagi ke dia. Kan kemarinnya sama David. Di balik janji manis investasi yang menggiurkan, tersimpan kisah seorang nasabah yang merasa dikhianati. Vicky Rohman Saputra, seorang anggota polisi militer kini tengah berjuang menuntut keadilan untuk dirinya, atas kerugian uang yang ia alami, hingga mencapai 500 juta rupiah. Mau kayak gini, dia mau namanya maling nggak bakal ngaku. Kalau udah depan mata dua-duaan ini, kalau zamannya Soeharto udah selesai kan tiga ini serius. Selama 1 tahun mengikuti aktivitas jual beli kontrak berjangka di PT Best Profit Futures cabang Lampung, Vicky tak pernah membayangkan bahwa uang ratusan juta rupiah yang ia titipkan perlahan-lahan menguap tanpa hasil. Sebelum direkrut, ia menerima janji, dana aman, potensi untung besar, dan bisa ditarik kapan saja. Namun ketika waktu bergulir, kenyataan justru berkata lain. Berbagai upaya mediasi ia lakukan, namun semuanya berakhir tanpa solusi. Permintaannya untuk menarik dana kembali, selalu ditolak dengan alasan dirinya sudah menyetujui mekanisme perdagangan berjangka. Hingga akhirnya, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025, kesabarannya mencapai batas. Didampingi Ormas Tampil yang diketuai Jamie GR, pengurus dan anggota Ormas Tampil Lampung bersama Vicky mendatangi kantor PT Best Profit Futures Lampung untuk menuntut kejelasan. Orasi bergema di halaman kantor. Suara tuntutan semakin keras. Mereka meminta satu hal, tanggung jawab. Dari kawan-kawan segenap pengurus dan jajaran DPW Tampil Provinsi Lampung, hadir persoalan dari salah satu keluarga besar kami yang bernama Vicky Rohman Saputra, di mana kami akan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Menyikapi dan mengkritisi adanya persoalan indikasi penipuan yang dilakukan oleh PT Best Profit Futures berkedok investasi saham yang telah dialami oleh keluarga besar kami yang bernama Saudara Vicky Rohman Saputra senilai 500 juta rupiah dan sudah berjalan 1 tahun, berjalan 2 tahun. Dan belum ada keuntungan apapun yang didapatkan. Bahkan modal beliau senilai 5 juta sampai hari ini tidak jelas. Ya, yang selama ini diberikan oleh Bapak Tinggi itu tidak benar, siap, betul. Apalagi PT BPN yang berkedok investasi saham, betul nggak? Ya, kalau salah tindak, kalau dia benar bela, ya. Hari ini kita memperjuangkan kebenaran. Tampil berdiri bukan untuk bela siapa-siapa, ya. Kita memperjuangkan hak orang zalim, tapi dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang benar. Usai berorasi di depan kantor PT Best Profit Futures, Vicky, yang datang bersama ayahnya, akhirnya memasuki gedung ditemani para pengurus Ormas Tampil Lampung. Mereka duduk bersama pihak pengelola perusahaan, membahas langsung persoalan yang dialami Vicky. Selanjutnya dari bank, diinvestasikan ke sini, begitu kurang lagi suruh tambah lagi pinjam uang saya. Dari awal sudah saya kasih tahu, saya ini bukan pengusaha. Kalau saya pengusaha nggak apa-apa, anggap saya itu gagal. Saya bilang ini uang sakit, itu pinjam bank dipotong 10 tahun. Di situ waktu itu ada Rio, Pangestu, David. Mereka bertiga bilang aman om. Saya bilang sebelum Desember uang ini harus kembali. Aman nggak om? Ternyata waktu itu bulan Juli, bulan Agustus sudah hangus katanya. Karena anak saya Vicky suruh masukin dana lagi. Karena anak saya nggak ada dana, itu hangus. Ini sistem kan kalian yang ngelok. Bang Vicky, ini harus di load, ini begitu Bang Vicky, ini hangus. Yang tahu hangus itu siapa? Kamu, David. Dari awal udah saya nggak butuh untung dari kamu. Berapa kali kamu ngasih untung sama saya berapa? 40 juta. Saya nggak mau.
Saya nggak perlu untung, saya kembalikan modal. Jelas dong Rio? Hah? Atau seorang nasabah itu bukan kami yang putuskan, itu adalah nasabah sendiri yang putuskan. Nah, mengenai jatuh tempo, mekanisme transaksi itu kita jelaskan di awal bang, sebelum melakukan penyetoran. Nasabah di cross check, mampu nggak melaksanakan kegiatan jual beli di perdagangan berjangka. Itu videonya semuanya ada bang. Videonya wajib dikirim ke Kementerian Perdagangan atau Bapepti. Setelah itu, Masa iya setiap beli rugi? Maaf, pertanyaan mana untungnya ya? bukan setiap. Jangan ditampil, Pak. Maaf, Pak. Jangan itu. Bapak mengatakan bahwa transaksi ini dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Tapi dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Maaf ini. Dia ini bersandar dan minta info dari kawan yang paham akunnya. Ya. Sama aja kita orang goblok, Pak. Kita bicara anekdot. Pak, ingat Pak, ini uang sakit ya. Coba sih sekali-kali kali untung juga. Ki, kamu pernah untung nggak? Pernah bang, sekali 7 juta dari uang 100 juta itu. Itu juga balik lagi ke akun. Jadi mana untungnya? 2. Masuk lagi. Nah, coba analisa ini. Orang bodoh saja. Masuk lagi saya nih duit 2 juta. Maaf ini. Rugi lagi. Terakhir, kamu minta lagi. Nanti pasti untung. Nah, iya. Atas saran kalian semua, maaf ini, catat media. Rugi lagi. Kapan sih untungnya? Bukti 1 kali saja. Berarti ini ada delik yang luar biasa, sindikat bohong. Maaf ini, maaf saya bicara pers. Jadi jangan bohongin rakyat lah, ya. Maaf ini, jangan bohongin rakyat. Cobalah berpikir yang benar. Mengalami kerugian, saya paham. Tapi sekali lagi, untuk aturannya, saya sebagai pimpinan cabang PT Best Profit Future, saya memastikan segala prosedur penerimaan nasabah sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kalau untuk tuntutan pengembalian modal yang diakibatkan volatilitas harga, nasabah mengalami kerugian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kemarin bukan kali pertama juga Om Sutrisno, Bang Vicky datang mediasi. Saya selalu bilang itu nggak bisa. Itu kita nggak bisa. Kalau itu bukan kami tidak mengupayakan, tapi setoran dan nasabah Mediasi itu pun berdiri digelar, berjangka. namun lagi-lagi BUMN. tidak ada kesepakatan. Ya. Bahkan saat Habis duduk itu, bersama, titik temu transaksinya masih belum dilakukan di ditemukan. pusat. Nah, di situ Pak, itu David ajarin Wah, hukum perang sama hukum rimba. Itu bagi saya. Karena itu apa? Uang sakit. Mengungkap fakta bahwa PT BPM ini adalah perusahaan investasi saham nipu, ya, nipu. Mereka ini banyak korban Bandar Lampung, termasuk beliau yang sampai hari ini kami perjuangkan minta uang itu balik, tapi mereka selalu menjawab itu hangus, ya. Setelah kami nggak tahu nih, dasarnya adalah karena beliau beli saham hancur, ya kan? Dan ini harus menjadi kita viral, ya, supaya tidak terjadi lagi pembawa seperti ini, bila perlu tutup urusan ini, ya. Dan ini nggak sampai sini aja. Artinya kita melakukan perjuangan ini sampai PP berwenang. Jika terjadi terbukti ini sindikat jaringan, ini harus tutup, ya. Sendiri saya apa bang? Karena di sini semua ini bilangnya privasi, nggak ada keuntungan. Sampai saya cari tuh nggak ada yang bilang itu untung. Semua rugi sampai nggak ada hal yang bikin ngasih bukti. Kalau udah kejadian, ini laporan sudah banyak. Saya udah capek dengan laporan. Berapa bang kerugian yang sudah masuk berapa bang nominalnya bang? Saya masuk tuh dari awal 100 sampai 500 juta. Kalau memang itu ada untung, nggak ada dari 100, 200 itu nggak ada keuntungan sama sekali. Satu pun. Ini semua atas saran dari oknum-oknum tersebut. Kalau memang ini dari ada keuntungan, nggak mungkin dari oknum ini. Dan awalnya itu seperti apa sih bang? Abang bisa masuk sampai ke ikut serta dalam perusahaan ini bang? Awalnya diajak dengan teman sekolah, dia menjanjikan dengan modal 100, keuntungan 10 juta, itu nggak mati modal. Teman sekolah itu bekerja di sini. Bekerja di sini.
Jadi awalnya dia bang yang mencoba untuk mengkomunikasi dengan abang bahwa di sini ada Ya, perusahaan dia yang seperti marketing ya. Nah kemudian berapa tahun bang, berapa lama jarak dari awal pertemuan sampai pada akhirnya abang di sini merasa dirugikan lah bahwa ini investasi Sudah bodong. 1 tahun karena saya lihat, saya sudah bilang itu dari awal masuk 100, terus sudah mulai itu tambah lagi 100. Dia bilang kenapa saya mau nambah, saya nggak mungkin asal nambah karena saya nyari dulu, kata dia nabung. Saya udah bilang ini ada video-video nipu, oh itu udah lama om, itu cuma ini doang. Dia bilang aman-aman ini om, tenang aja, tambah lagi. Dia bilang nabung, oke saya tambah lagi karena ini nabung juga kan. Saya kasih semua itu duit sampai 500. Nah, biar nggak ada korban-korban lainnya aja. Karena hal seperti ini nih jadi penyakit bagi orang-orang yang sekitar yang membutuhkan. Masih banyak orang yang membutuhkan ini, masih ada penipu-nipu di tengah kota, yang ada di tengah kota. Ya. Jadi bukan keputusan perusahaan tidak bisa membuat nasabah rugi. Jadi rugi itu hanya bisa dilakukan oleh nasabah sendiri dengan beli harga turun, jual rugi. Nah itu terjadi kerugian. Namun saya lihat di sini statement dari nasabah saya sedikit kurang setuju bahwa kami menipu sejumlah 500 juta pernyataan dari nasabah, padahal tidak begitu. Nasabah masuknya hanya 385 juta. Oke, itu dia transaksi produk gold. Ya, waktu itu emasnya mengalami volatilitas, ada pergerakan harga di situ, dan nasabah terkena jatuh tempo, ya, terkena batas modalnya, dia tidak mampu menambah lagi, dia rugi. Semua bisa ini kan, mungkin negara mungkin diizinkan atau apa, mungkin dari cara ngomongnya atau gimana, tapi kan semua itu kan atas oknum-oknumnya itu. Dengan ketegasan seorang polisi militer dan dukungan dari sang ayah, Vicky bersabar menunggu itikat baik dari perusahaan sebelum ia menempuh langkah lain, langkah yang mungkin jauh lebih tegas. Itu bohong kan, bohong. Semua itu nggak ada yang diuntungkan, semuanya malah rugi. Saya nggak mau di Lampung ini ada nasabah-nasabah, orang-orang yang dibohongi sama best profit lagi. Jadi untuk kedepannya, untuk nasabah best profit yang sekarang udah jadi nasabah, tolong pikirkan. Itu nggak ada untungnya, semua itu bohong. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang kewaspadaan kita semua. Saat janji manis investasi mulai terdengar. Saat keuntungan dijanjikan seolah tanpa risiko. Apakah kita benar-benar paham apa yang kita masuki? Tetap waspada, karena kadang kerugian terbesar dimulai dari janji yang terdengar terlalu indah.